Hai Besti, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Senantiasa kalian sehat, berkah dan sukses selalu, amin. Dan di video kali ini di masakan sederhana, ini masakan rumahan, saya mau berbagi masakan menu sederhana dan mudah. Ini tuh di resep ini saya mau masak kentang saus tiram, dan ini kentangnya ini dalam 2 buah ukuran sedang yang saya sudah potong kecil-kecil atau potong tipis seperti ini, dan saya kasih tepung tapioka itu dalam 2 sendok makan. Tujuannya supaya nanti tuh agak-agak crispy gitu ya Besti ya. Dan ini saya sudah panaskan minyak untuk menggoreng kentangnya, dan ini sudah panas. Saya mau masukkan kentangnya semua, soalnya porsinya tidak banyak, jadi dimasukkan semua ya Besti. Dan kentangnya ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Dan kentangnya ini sudah warnanya kuning kecoklatan dan sudah garing. Ini saya mau angkat dan tiriskan. Ini tuh warnanya sudah beda kan Besti, dan tinggal diangkat dan ditiriskan. Lanjut menumis bumbunya ya Besti. Ini saya ganti wajannya, soalnya yang tadi itu agak melengket. Ini saya kasih minyak secukupnya saja, dan bumbunya ini cukup simple banget. 4 buah ini bawang putih yang saya cincang halus, dan 1 buah ini bawang merah besar. Kalau nggak ada bawang merah besar, bisa diganti dengan bawang Holland, dipotong dadu. Dan ini minyaknya sudah panas, saya tumis semuanya. Bawang merah dan bawang putihnya ditumis sampai layu saja dan aromanya wangi. Masak kali ini tuh cukup mudah banget, dan ini pastinya disukai anak-anak atau semua keluarga ya. Bumbunya ini sudah layu. Ini saya mau masukkan ini saus tiramnya. Saus tiramnya saya gunakan ini dalam 3 sendok makan, dan saya tambahkan juga ini ada lada putih. Lada putihnya dalam 2 sendok teh. Ini saya hanya gunakan saus tiram saja ya Besti, dan tambahkan air sedikit saja atau secukupnya. Ini tuh tinggal dimatangkan saja sausnya, dan saya masukkan perasa. Ini 1 sendok teh ini kaldu jamur, dan 2 sendok teh ini gula pasir, dan setengah sendok teh garam atau sedikit saja garamnya. Dan ini 1 sendok teh minyak wijen supaya tambah aromanya tambah wangi ya. Kalau ini ditambahkan minyak wijen, dan ini tinggal dirasa saja. Kalau sudah sekiranya sudah rasanya pas, ada gurih, ada asin, ada sedikit manis, tinggal dimasukkan ini kentangnya. Kentangnya ini tinggal dibolak-balik, diratakan saja sausnya, dan didiamkan sebentar supaya meresap di bumbu sausnya ya. Di tahapan terakhir saya tambahkan bumbu percabeannya supaya tambah enak dan tambah pedas ya Besti, agak-agak pedas gitu. Ini 3 buah cabai rawit, dan 1 buah cabai merah besar, dan cabai hijaunya juga 1 cabai hijau besar, dan 2 batang ini daun bawang. Jadi bertambah sedap banget, ini ada rasa pedas, gurih, dan manis. Inilah yang namanya tumisan kentang saus tiram ala Wati, dan ini sudah matang, ini tinggal disajikan. Dan ini tinggal disajikan di piring seperti ini. Ini cocok banget untuk menu makan siang hari atau malam. Ini tuh kalau yang buat anak-anak yang nggak bisa pedas, jangan ditaruh cabai rawit ya Besti. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba tumisan kentang saus tiram ala Wati yang rasanya gurih, enak, manis, dan pedas. Dan semoga bermanfaat ya Besti. Ini ada bahannya, ini terong dalam 3 buah ukuran sedang. Saya sudah potong dan saya rendam dengan air garam saja. Potongannya kecil-kecil seperti ini atau disesuaikan selera kalian masing-masing, gimana mau potong terongnya ya. Bahan yang lainnya ada 3 butir telur. Telurnya ini baru keluar dari kulkas, jadi masih dingin ya Besti.
Bumbunya untuk tumisan terongnya ini cukup simpel saja. Satu buah ini bawang merah besar, saya iris saja secukupnya. Ini lengkuas, 2 lembar salam, dan 3 batang ini daun bawang yang sudah diiris semuanya. Gunanya dengan lengkuas dan daun salam ini supaya nanti telurnya tidak berbau amis. Dan bumbu halusnya saya gunakan satu buah ini cabai merah besar, dan 3 buah ini cabai rawit, 4 buah ini bawang putih, sedikit terasi. Ini bahannya mau diulek atau mau dicopot terserah kalian, tapi kalau Wati pastinya dicopot saja. Semua bahan dan bumbu sudah disediakan, lanjut untuk memasak. Dan lanjut lagi masaknya ya besti. Saya sudah sediakan wajan dan minyak goreng. Wajannya sama tapi saya sudah cuci bersih. Ini saya mau goreng telurnya dahulu, digoreng di orak-arik supaya nanti tidak terlalu bau amis kalau langsung dimasukkan ya besti. Ini digoreng nanti di orak-arik seperti orak-arik telur gitu ya. Dan minyaknya sudah panas, dimasukkan kocokan telurnya. Telurnya ini saya kasih bumbu 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh ini lada putih supaya ada rasanya ya telurnya. Dan ini tinggal diorak-arik sampai tercampur merata. Telurnya sudah tercampur merata seperti ini, diorak-arik gini. Saya mau diamkan selama 1 menit supaya matang merata ya besti. Dan ini sudah matang. Saya mau angkat, ditaruh tempat yang lain, ditiriskan dulu seperti ini, dan lanjut untuk menumis perbumbuannya. Pertama-tama saya mau tumis dahulu ini bawang merahnya yang diiris tadi, dan daun salam dan lengkuasnya. Ini ditumis sampai layu saja. Bawangnya sudah layu, masukkan ini bumbu halusnya yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai matang bumbunya supaya tidak berbau langu. Kalau berbau langu nanti rasanya kurang enak ya besti. Ini digosreng-gosreng dan tunggu sampai ini bumbunya matang. Dan ini bumbu tumisannya sudah matang, bisa dilihat warnanya juga sudah berubah lebih ke merah, dan minyaknya sudah timbul ke atas seperti ini tuh tandanya sudah matang ya besti. Dan dijamin ini tidak berbau langu. Dan lanjut saya mau masukkan terongnya. Terongnya dimasakkan ini saya nggak goreng dahulu. Ini saya masukkan langsung gini, nanti juga bisa empuk, bisa matang juga. Tadi saya hanya rendam dengan air garam supaya warnanya itu tidak hitam. Dan ini tinggal digosreng-gosreng sebentar dan ditutup selama 5 menit. Sudah 5 menit, ini tutupnya saya mau buka dan bisa dilihat terongnya juga sudah layu. Dan ini saya mau aduk-aduk atau gosreng-gosreng sebentar, dan semuanya sudah layu merata, matang merata ini. Ini saya mau tambahkan bumbu penyedap rasa dan dicampurkan telurnya nanti. Bumbu penyedapnya ini ada 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis yang saya kasih air sedikit, dan ini dimasukkan 2 sendok teh ini kaldu jamur, 1 sendok teh ini gula pasir, setengah sendok teh garam. Tinggal diaduk supaya bumbunya semuanya merata di tumisan terongnya. Terongnya sudah meresap bumbunya, ini tinggal dimasukkan orak-ariknya telur tadi, tinggal dicampurkan seperti ini. Ini tuh enak banget besti.
Ini tuh sering saya masak. Masaknya juga cukup simpel tapi rasanya dijamin bikin boros nasi dan bertambah nasi ya. Dan jangan lupa di tahapan terakhirnya ini saya masukkan daun bawang biar aromanya tambah wangi, soalnya ada telur takutnya nanti berbau amis. Jadi dimasukkan daun salam itu tujuannya biar tidak berbau amis ya. Dan daun bawangnya juga, dan ini tinggal disajikan. Dan ini dia hasilnya ya besti, tumisan terong dan telur yang rasanya pedas, gurih, dan lezat dan enak. Langsung saja di bahan dan perbumbuannya ya besti. Dan ini bahan utamanya ada tahu. Tahunya ini tahu putih yang saya gunakan 3 kotak ukuran kecil, yang kecil-kecil gitu, atau yang mau sedang itu silahkan, saya adanya kecil. Dan saya sudah cuci dan potong kotak-kotak kecil seperti ini. Ini tahunya sudah diketepikan dulu dan lanjut di bahan selanjutnya. Ini ada kacang buncis. Kacang buncisnya ini saya gunakan dalam 150 gram yang saya sudah cuci dan potong serong seperti ini. Dan lanjut untuk perbumbuannya, ini saya sudah sediakan chopper. Saya nggak ulek pakai cobek gitu, saya mau chopper aja. Dan ini bumbunya halus, 3 buah cabai merah besar, 3 buah cabai rawit, dan 2 butir ini kemirinya juga supaya tambah gurih gitu besti. Dan ada juga bumbu perbawangannya, 7 buah ini bawang merah kecil dan 4 buah bawang putih. Dan ini semuanya dimasukkan, tinggal dicoper. Dan semua bahan dan bumbu sudah disediakan, lanjut untuk memasak langsung ya besti. Lanjutannya itu mau goreng tahu. Ini saya sudah sediakan wajan dan minyak goreng secukupnya. Dan minyak gorengnya ini juga sudah panas. Saya mau goreng tahu dahulu. Tahunya digoreng setengah matang itu pun bisa, atau sampai warna kuning kecoklatan itu pun bisa ya. Supaya nanti itu tidak hancur kalau dicampurkan di tumisannya ya besti. Dan ini lanjut, sudah dimasukkan semuanya, ditunggu saja sampai warna kuning kecoklatan atau setengah mateng. Dan tiba-tiba ini tahunya sudah warnanya kuning kecoklatan, dan ini tinggal diangkat dan ditiriskan. Dan kalau sudah diangkat ditiriskan, tinggal dikurangkan minyaknya dan lanjut untuk menumis perbumbuannya. Minyak gorengnya sudah dikurangkan dan ini tinggal ditumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai matang dan tidak berbau langu seperti umumnya dan biasanya. Dan ini ditambahkan 1 lembar daun salam supaya beraromatik tambah sedap gitu ya besti. Menu kali ini itu sangat simple, praktis, mudah tapi enak dan gurih. Ini menu rumahan yang selalunya saya masak itu seminggu bisa 3-4 kali besti. Ini tuh bisa diganti juga dengan tempe ataupun dengan bahan tambahan yang lainnya. Dan ini ditunggu sampai bumbunya mateng ya. Bumbunya sudah matang, bisa dilihat ada perubahan warnanya. Dan ini saya tambahkan bumbu penyedap rasa. Garamnya ini 1 sendok teh, dan ini pakai penyedap rasa, ini perasa ayam. Saya gunakan setengah buah, ini pakai yang stok. Tapi kalau bestiku semuanya bisa diganti dengan kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Dan 1 sendok teh ini gula pasir. Ini sudah matang. Ini tinggal dimasukkan kedua bahan tadi. Dan ini saya mau masukkan kacang buncisnya dahulu supaya dia agak layu. Ini buncisnya, soalnya yang tahunya tadi sudah digoreng, jadi ini ditumis dengan bumbunya supaya semuanya itu terasa dengan bumbu ya besti. Dan ini sudah agak layu, saya mau masukkan lanjutannya, itu tahunya. Dan ini tahu dimasukkan, tinggal ditambahkan air sedikit dan dimatangkan bersama. Soalnya apa, ini biar meresap bumbu semuanya ditambahkan air. Tapi soal rasa ini sudah pas, saya nggak pakai kecap, soalnya versi saya itu kalau di tumisan pedas ini saya nggak suka manis ya. Ini bisa dicoba besti, untuk enak banget, aromanya pun sedap wangi ya.
Sudah ditambahkan air secukupnya. Ini dibiarkan dulu selama 5 menit supaya mendidih. Ini biar tercampur atau meresap di tahu bumbunya, dan ini buncisnya. Dan ini hasilnya sudah matang, sudah berkurang juga airnya, tinggal disajikan. Ini sudah matang ya besti, rasanya endol banget, mantul. Dan ini tinggal disajikan, sudah disiapkan piring, tinggal ditaruh di piring seperti ini.